Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu minal mu'minina as-shadiqin. Wa'lamu rahimakumullah, inna lil imani syu'abun fatunakum minha ma nataqa bihil Qur'an. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap kenikmatan pada kita semua. Dan salah satu nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan ibadah Jum'ah. Wabil khusus di dalam bulan Sya'ban, bulan yang mulia setelah bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya atas nama khatib, pertama-tama berpesan pada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, marilah keimanan, ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita jaga, kita pelihara, karena hanya dengan takwa itulah Allah menilai kita apakah kita mulia di sisinya atau tidak. Tentu kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya karena kita bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya salawat salam semoga tetap dilimpahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang menjadi uswah hasanah kita, menjadi contoh terbaik kita. Dan tentu mari kita selalu berdoa semoga diri kita, generasi-generasi penerus kita, wabil khusus para mahasiswa Unisula sebagai generasi khairul ummah, menjadi generasi-generasi yang selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah di dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 22 bulan Sya'ban, yang itu menandai bahwa kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam hitungan kalender Hijriah, terletak setelah bulan Rajab dan sebelum bulan Ramadan. Secara bahasa, Sya'ban berakar dari kata syi'ab yang berarti jalan di atas bukit atau jalan setapak menuju puncak. Makna jalan ini bisa dikiaskan dalam pengertian bahwa kita sedang menapaki jalan menuju Ramadan, bulan yang paling dimuliakan di dalam ajaran Islam dan bulan yang kita tunggu-tunggu, sehingga setiap hari mulai bulan Rajab kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk menapaki dan menjalani dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu harus memerlukan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi, yang harus dilalui dengan susah dan payah.
Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di dalam bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, posisi bulan Sya'ban yang terjepit di antara Rajab dan Ramadan itu rupanya membuat Sya'ban kalah populer dari keduanya. Kita tahu Rajab diyakini sebagai bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa yang dahsyat, yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dialami secara langsung oleh Rasulullah ini begitu membekas di benak umat Islam. Bukan saja karena keajaibannya, namun juga hasil dari peristiwa itu yang masih terus berlangsung hingga sekarang, yakni kewajiban sholat 5 waktu. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan mulia di luar Ramadan yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah 4 bulan, yakni bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut bulan-bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut pada waktu itu dilarang untuk melakukan peperangan, sehingga keempat bulan tersebut dikenal dengan arba'atun hurum. Jamaah rahimakumullah, tentang bulan Ramadan tentu tidak perlu ditanya lagi. Bulan ini mendapat tempat khusus dalam ajaran Islam. Pada bulan ini seluruh ganjaran amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kasih sayang Allah ditumpahkan dalam 10 pertama bulan ini yang kita kenal dengan awwaluha rahmatun. Pintu pengampunan dibuka lebar pada 10 kedua, awsatuha maghfiratun, dan pembebasan dari neraka diterapkan pada 10 ketiga, yakni wa akhiruha itkun minan nar. Umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Singkat kata, Ramadan menjadi bulan spesial hubungan antara hamba dengan Allah. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan tidak begitu populernya bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'bana. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Nabi membalas, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amal-amal kebaikan maupun keburukan. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Rawahu An-Nasa'i. Jamaah rahimakumullah, Imam Nasai rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat yang kita kenal bernama Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau memperhatikan bahwa junjungan beliau yang paling beliau cintai dan mencintai beliau ketika datang bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan wahai Rasulullah sehingga engkau memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban, puasa yang tidak pernah engkau lakukan sebanyak itu selain di dalam bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini dengan 2 alasan. Yang pertama, beliau mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Jamaah rahimakumullah,
banyak manusia, mungkin termasuk di antara kita, yang melalaikan bulan Sya'ban. Banyak manusia yang memforser ibadah di dalam bulan Rajab karena dia merupakan salah satu bulan yang diharamkan atau diagungkan oleh Allah. Lalu seiring dengan berlalunya bulan Rajab, maka tiba waktu untuk beristirahat sebelum masuk bulan Ramadan, dan itulah bulan Sya'ban. Bulan yang nantinya mereka akan kembali mengoptimalkan ibadah di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Kelalaian manusia atas bulan Sya'ban bisa juga diketahui dari keterkejutan mungkin di antara kita. Ada di antara kita yang kemudian tiba-tiba terkaget-kaget, loh, Ramadan datang. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang, loh, saya belum membayar hutang puasa, ternyata kemudian besok sudah Ramadan. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW ingin mengubah pandangan mereka sehingga beliau justru memperbanyak ibadah di dalam bulan Sya'ban ini, dan salah satunya adalah puasa sunnah. Yang kedua alasannya, Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku senang jika amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal soleh diangkat dan dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan beliau suka ketika amalannya diangkat ke langit dan malaikat membawa catatan-catatan amalannya, dan kemudian malaikat melaporkan kepada Allah, wahai Allah, hambamu Muhammad dalam keadaan berpuasa ketika saya membawa catatan-catatan amalan ini. Begitu pula kita juga tentunya harus lebih bergembira, lebih senang ketika amalan kita dilaporkan dalam kondisi kita sedang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, mengapa puasa di dalam bulan Sya'ban? Puasa di dalam bulan Sya'ban sekali lagi menandai tentang kesiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semakin intensif seseorang melaksanakan ibadah di dalam bulan Sya'ban ini, semakin matang dan siap pula untuk memasuki bulan Ramadan. Disinilah relevansi makna jalan di atas bukit bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sekali lagi menjadi jalan mendaki untuk meraih puncak kemuliaan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Dengan demikian, kata kunci penting dalam hal ini di dalam menghadapi bulan Ramadan adalah kesiapan. Kata ini pula yang sering diabaikan tatkala kita memasuki bulan Sya'ban. Kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan jasmani, kesiapan rohani untuk menerima suasana paling sakral dari bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, dari keterangan tersebut, pertama, kita menjadi tahu bahwa berpuasa sunnah di dalam bulan Sya'ban menjadi begitu istimewa karena pada bulan ini amal diangkat. Bulan ini banyak dilupakan oleh banyak manusia, dan sekaligus puasa Sya'ban merupakan persiapan kita menghadapi puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Mistu, kemudian Mustafa Al-Bugho dan ulama lainnya. Dan kemudian amal kedua pada bulan Sya'ban ini adalah melunasi hutang-hutang puasa, khususnya mungkin bagi kita, kemudian saudara-saudara kita terutama muslimah yang belum mengqadha pada puasa Ramadan yang lalu. Untuk itu ini menjadi hal yang harus kita biasakan. Kita harus saling mengingatkan. Bagi para dosen mungkin mengingatkan kepada para mahasiswa, khususnya para mahasiswi yang tentunya memiliki hutang puasa pada tahun yang lalu, diingatkan agar supaya segera membayar hutang puasa karena Ramadan segera tiba. Begitu pula kepada bapak dan saudara-saudara semua, hendaknya tidak lupa untuk selalu mengingatkan saudara-saudaranya untuk jangan lupa membayar puasa Ramadan.
Karena yang sering kita lihat, mereka terkaget-kaget, saya belum membayar puasa, ternyata Ramadan besok tiba. Nah inilah agar supaya tidak terjadi seperti itu, maka sudah seharusnya kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian amal yang ketiga menghadapi puasa ini adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh secara umum, baik menggiatkan sholat rawatib, sholat malam, tilawah Al-Quran, sedekah, dan amal sosial lainnya. Dan ini sejalan dengan yang dijalankan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yaitu 9 amalan sunnah. Tentu kalau ini kemudian dibiasakan, kita menghadapi Ramadan akan menjadi orang yang siap menghadapi itu semuanya. Jamaah rahimakumullah, untuk menghadapi bulan Ramadan, para ulama terdahulu membiasakan amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Rajab, sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika Ramadan tiba. Sebagaimana Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, bahwa bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Sakiyuz Zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman kita. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen tanaman-tanaman kita. Pada akhirnya semoga kita bisa menjalankan ibadah yang lebih baik pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan sebagaimana doa kita setiap saat, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa semoga kita bisa dipertemukan dengan Ramadan 1443 Hijriah nanti, dan bukan hanya bertemu, tetapi semoga kita bisa mengisi dengan amalan-amalan yang lebih baik, jauh lebih baik dari amalan-amalan yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Demikianlah, sekali lagi kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberi kesehatan, kesempatan untuk bisa menyongsong bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dengan lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wattaqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin
wa adhillas syirka wal musyrikin, wansur ibadakal muwahhidin, wansur man nasaraddin, wakhdhul man khadalal muslimin, wa dammar a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu